Terlebih lagi, itu akan merangsang Li Zong, membuatnya semakin gila dan histeris. Karena itu, dia hanya bisa merasakan rasa tidak enak ini sendirian di ruang belajar. Nyonya sudah diperiksa oleh dokter. Li Fusen berkata, tetapi kata dokter, tempurung lutut tuan tertua telah patah, dan bahkan jika dia sembuh, dia akan tetap cacat. Istri Anda telah menghubungi pihak Amerika, dan dia akan dikirim untuk perawatan dalam beberapa hari ke depan. Li Hongtu mengangguk, tidak terlalu terkejut. Kaki Li Zong patah oleh tangannya sendiri. Dia tentu tahu bahwa dengan kondisi medis saat ini, hampir tidak mungkin untuk menyembuhkan kaki Li Zong dan mengembalikannya ke keadaan normal. Dan inilah yang diinginkan Li Hongtu. Kali ini, Li Hongtu harus mengambil tindakan untuk memberi pelajaran mendalam kepada Li Zong. Karena Li Zong melakukan terlalu banyak kesalahan. Menculik Lin Yurou, menculik Sangguan Waner, dan menyinggung keluarga Sangguan dan Li Dong sekaligus, ini benar-benar mengerikan. Mengesampingkan keluarga Sangguan, hanya Li Dong yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Li. Mengesampingkan hubungan antara Li Dong dan keluarga Li tidak bisa menahan kekuatan luar biasa dari Li Dong yang bisa mengalahkan setengah langkah dalam satu pukulan, dan kegilaannya yang putus asa untuk Lin Yurou. Kali ini, alasan mengapa Li Dong memberikan wajah Li Hongtu kepadanya dan memintanya untuk menangani masalah ini sudah didasarkan pada hubungan antara ayah dan anak. Jika tidak, jika Li Dong membuat langkah gila, keluarga Li pasti akan ada darah yang mengalir. Bahkan jika Li Fu menembak, dia pasti tidak akan bisa menghentikan Li Dong. Jika Li Dong bertekad untuk melakukan segalanya, keluarga Li dapat dengan mudah dihancurkan olehnya. Tapi Li Dong tidak melakukan ini, dan malah meminta Li Hongtu untuk memberinya penjelasan. Tentu saja, Li Hongtu harus menangani masalah ini dengan baik, dan Li Zong tidak bisa dibiarkan bersikap seolah-olah dia adalah putranya. Dia adalah kepala keluarga Li, dan dia bertanggung jawab atas seluruh keluarga Li. Tidak hanya penjelasan kepada Li Dong, tetapi juga penjelasan kepada keluarga Sangguan. Adapun kaki Li Zong yang terputus, lebih baik daripada tembakan Li Dong untuk membunuhnya, oke. Li Hongtu tidak ragu bahwa jika Li Dong berurusan dengan masalah ini, Li Zong tidak hanya akan mematahkan kakinya. Melihat ekspresi tenang Li Hongtu, Li Fu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan, apakah kamu tidak pergi dan melihat Tuan muda? Tidak. Li Hongtu menggelengkan kepalanya, sekarang saya kira orang yang tidak ingin dia temui adalah saya. Saya bahkan mungkin membuat mereka berdua ibu dan anak semakin marah. Li Fu terdiam dan menatap Li Hongtu dengan sedih. Dia tahu betul bahwa jika dia mematahkan kaki Li Zong dengan tangannya sendiri, hati tuannya benar-benar tidak nyaman. Dan hal ini, Master juga yang paling sulit. Bagaimanapun, pihak di kedua belah pihak adalah putra kandungnya. Li Fu tahu bahwa hal terakhir yang tidak ingin dilihat tuannya adalah Li Dong dan saudara laki-laki Li Zong menghancurkan dinding. Lupakan saja, biarkan mereka diam, semoga dia bisa tumbuh dewasa setelah kejadian ini. Li Hongtu menghela nafas. Mengenai apakah dia akan membenciku, itu urusannya. Suatu hari, dia akan mengerti hati nuraniku tentang kerja keras. Dalam 2 hari berikutnya, selain sibuk bekerja, Lin Yurou hanya bermain-main dengan Shen Yun. Shen Yun akhirnya datang ke Kyoto, jadi dia secara alami ingin bermain dengannya. Dan Li Dong secara alami mengikuti mereka. Tapi dia memikirkan hal lain 2 hari ini. Sekarang identitas Dewa Perang dipulihkan, yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan kesempatan untuk menakuti musuh yang kuat, sehingga mengumumkan kembalinya Dewa Perang dengan cepat. Hal ini harus dilakukan, dan itu tidak bisa ditunda terlalu lama. Tapi dengan cara ini, Li Dong akan pergi ke luar negeri. Apa yang membuatnya kesal sekarang, alasan apa yang dia cari? Sambil khawatir, ponsel di saku Li Dong berdering. Keluarkan dan lihat bahwa Du Fei yang datang. Hei, saudara Du. Li Dong tersenyum dan menyambungkan telepon. Setelah insiden nyamuk hitam terakhir, Du Fei memberikan kontribusi besar, jika tidak ada yang lain, dia sekarang dalam keadaan desentralisasi. Dengan kredit kali ini, Du Fei menyerahkan, setidaknya dia mulai sebagai menteri. Li Dong, apakah Anda punya waktu? Menteri Liang memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Suara Du Fei datang dari sisi lain. Menteri Liang mencari saya. Li Dong sedikit terkejut. Setelah insiden virus nyamuk hitam selesai, Menteri Liang umumnya tidak ada hubungannya dan tidak akan menemukan dirinya sendiri. Kali ini, hanya beberapa hari kemudian, saya menemukan diri saya lagi, apakah ada hal lain? Begitu, di mana menteri sekarang? Li Dong bertanya. Hanya di Kementerian Kesehatan, apakah Anda membutuhkan saya untuk menjemput Anda? Du Fei bertanya. Tidak, aku akan berangkat sendiri saja. Li Dong menolak sambil tersenyum. Nah, kamu datang langsung ke Kementerian Kesehatan, dan aku akan menunggumu di pintu. Setelah menutup telepon, Li Dong menatap Lin Yurou tanpa daya. Anda juga telah mendengar bahwa Menteri Liang dari Kementerian Kesehatan memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya. Saya harus pergi ke Kementerian Kesehatan. Kamu dan Shen Yun akan kembali ke villa dulu.
Mereka telah berbelanja begitu lama hari ini. Kembali dan istirahatlah. Pada saat ini mereka berada di sebuah pusat perbelanjaan besar, dan peran Li Dong secara alami adalah membantu Lin Yurou dan yang lainnya. Ayo lakukan. Lin Yurou masih sedikit tidak senang. Tapi dia bukan tipe wanita yang tidak masuk akal dan bodoh. Mengetahui bahwa Li Dong memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saat ini, setelah Li Dong mengirim mereka kembali ke villa, dia langsung pergi ke Kementerian Kesehatan. Sekitar setengah jam, Li Dong datang ke Departemen Kesehatan. Dari kejauhan, Li Dong melihat Du Fei berdiri di sana untuk menyambutnya, dan melihat Li Dong mengemudi, Du Fei dengan cepat menyambutnya. Li Dong, kamu di sini. Du Fei menyambutnya dengan senyuman, dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, kita belum bertemu selama beberapa hari, oke. Bagus. Li Dong tersenyum dan berkata, itu kamu, kan? Sudah hampir waktunya. Sekarang menteri sedang mencari sekretaris baru. Saya harus mengambil orang baru untuk jangka waktu tertentu dan hanya menyerahkan pekerjaan. Du Fei tertawa, sedikit bersyukur, alasan mengapa saya bisa mendelegasikan begitu cepat adalah terima kasih banyak. Ini adalah kebenarannya. Jika virus nyamuk hitam tidak ditangani dalam waktu terakhir kali, waktu Du Fei ingin berpindah, diperkirakan akan terus diperpanjang. Adapun insiden virus nyamuk hitam, dikatakan bahwa Li Dong menyelesaikannya, jadi Li Dong dapat dianggap banyak membantunya. Selain itu, Li Dong menyelamatkan ayahnya, Du Fei memperlakukan Li Dong sebagai miliknya dari lubuk hatinya. Kamu sopan, ini kemampuanmu sendiri. Li Dong tersenyum dan melambaikan tangannya, oke, mari kita bicara tentang hal-hal lain nanti, kamu bisa membawaku menemui menteri dulu, jangan biarkan dia menunggu lama, bagus. Du Fei mengangguk. Setelah memarkir mobil, di bawah pimpinan Du Fei, Li Dong segera datang ke kantor Liang Qian. Ini adalah pertama kalinya Li Dong datang ke kantor Liang Qian. Li Dong melihat sekeliling, meskipun kantor ini tidak kecil, perabotan di dalamnya sangat sederhana. Meja kuno, kursi kantor, sofa, meja kopi, rak buku, dan tidak ada yang lain. Sulit dipercaya bahwa ini adalah kantor Menteri Kesehatan, yang sebenarnya sangat sederhana. Liang Qian sedang duduk di kursi memakai kacamata baca, mengerjakan dokumen di meja. Menteri, Li Dong ada di sini. Du Fei berjalan mendekat dan berbicara dengan hormat. Mendengar kata-kata Du Fei, Liang Qian mengangkat kepalanya, menatap Li Dong, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Dong ada di sini, duduk. Sambil berbicara, dia juga berdiri dan memberi isyarat pada Li Dong untuk duduk di sisi lain sofa. Li Dong duduk di sofa dengan patuh, dan Liang Qian duduk di seberangnya. Du Fei mulai membuat teh. Ngomong-ngomong, aku belum berterima kasih padamu atas insiden virus nyamuk hitam terakhir. Liang Qian tersenyum dan berkata, tapi aku tidak punya waktu. Aku benar-benar sibuk dengan pekerjaanku baru-baru ini. Dia sudah sangat tua. Di usia ini, dia masih berpegang teguh pada jabatannya dan menghadapi pekerjaan dengan intensitas tinggi setiap hari. Ini benar-benar terlalu sulit baginya. Menurut usia Liang Qian, dia seharusnya sudah pensiun dan tinggal di rumah untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pensiun. Sebaliknya, dia masih memilih untuk tetap pada jabatannya dan bersinar untuk negara dan rakyat. Ini adalah orang Li Dong paling dikagumi. Menteri itu sopan. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hanya itu yang harus aku lakukan. Jangan rendah hati. Liang Qian melambaikan tangannya. Kerendahan hati yang berlebihan itu buruk, itu harus menjadi pujianmu, itu pujianmu. Ya, Menteri, Li Dong harus rendah hati. Tentu saja dia mengerti kebenaran ini, tetapi di depan lelaki tua ini, dia benar-benar tidak bisa bangga. Bahkan jika dia adalah dewa perang, menghadapi kader veteran seperti Siang Liang Qian yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara, dia sangat menghormatinya dari lubuk hatinya. Aku mencarimu hari ini. Aku punya sesuatu untuk meminta pendapatmu. Liang Qian tersenyum. Apa? Li Dong terkejut. Lihat ini dulu sebelum bicara. Dengan itu, Liang Qian menyerahkan sebuah dokumen. Li Dong sedikit bingung, dan melihat lebih dekat. Tidak lama kemudian, dia selesai membaca dokumen ini dan bertanya dengan heran, Kongres Dunia Pengobatan Tradisional. Ya, ini adalah konferensi dunia tentang pengobatan tradisional. Konferensi ini akan diadakan di Eropa dalam waktu sekitar seminggu. Liang Qian tersenyum dan mengangguk. Setiap negara harus mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi. Saya ingin Anda mewakili negara kami untuk berpartisipasi di masa lalu. Apakah Anda bersedia? Alasan mengapa Li Dong diizinkan untuk mewakili negara di masa lalu bukanlah keputusannya secara tiba-tiba. Dia telah berada di posisi Menteri Kesehatan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, keinginan terbesarnya adalah untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok dan membuat pengobatan Tiongkok menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah keinginan terbesar Liang Qian. Ini juga merupakan impian terbesar dari banyak praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa melakukannya, karena pengobatan Tiongkok kekurangan seseorang untuk memimpin mereka ke dunia.
Dan sekarang, orang ini muncul. Dia adalah Li Dong. Liang Qian menaruh semua harapan pada Li Dong. Dia telah memutuskan bahwa dia akan sepenuhnya mendukung Li Dong dan membiarkan dia memimpin pengobatan Tiongkok untuk pergi ke luar negeri dan ke dunia. Menurutnya, Li Dong sekarang memiliki keterampilan medis yang cukup, tetapi yang kurang sekarang adalah reputasinya. Meskipun insiden virus nyamuk hitam telah mempromosikan popularitas domestik Li Dong, namun, ini jauh dari cukup. Liang Qian berencana menjadikan Li Dong juru bicara pengobatan Tiongkok. Dia ingin menyebarkan reputasi Li Dong lebih jauh, dan yang terbaik bagi semua orang di dunia medis untuk mengenal Li Dong. Dia ingin orang-orang memikirkan Li Dong ketika mereka menyebutkan pengobatan Tiongkok. Hanya dengan cara ini Li Dong akan lebih mudah memimpin pengobatan Tiongkok ke dunia. Sekarang, ini adalah kesempatan bagus. Membiarkan Li Dong memimpin tim untuk berpartisipasi dalam konferensi pengobatan tradisional dunia akan sangat membantu reputasi Li Dong. Mendengar apa yang dikatakan Liang Qian, Li Dong tersenyum dan mengangguk. Tanggung jawab yang tak terelakkan. Tentu saja, dalam beberapa hari terakhir, dia berusaha mencari alasan untuk pergi ke luar negeri untuk menakut-nakuti generasi muda itu. Sekarang, bukankah kesempatan itu ada di sini? Apalagi ini adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Di hadapannya, dia mewakili tim Huaxia untuk berpartisipasi dalam konferensi pengobatan tradisional dunia ini, dan diam-diam, dia tanpa disadari dapat menghapus basis organisasi asing. Itu tidak hanya bisa mendapatkan ketenaran, tetapi juga mengejutkan Xiao Xiao, itu hanya membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi, saya terlalu muda dan tidak cukup berkualitas. Jika saya memimpin tim, apakah itu juga? Li Dong mengungkapkan keprihatinannya. Anda dapat yakin tentang ini. Liang Qian melambaikan tangannya dan langsung menunjukkan sisi dominannya. Saya ingin Anda menjadi kepala delegasi ini, maka Anda dapat melakukannya dengan tenang. Jika ada yang berani menghentikan, saya akan berada di sana. Terima kasih Menteri. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Seharusnya aku yang harus mengucapkan terima kasih. Liang Qian tersenyum dan berkata, saya telah menantikannya selama beberapa dekade, dan rekan-rekan kami juga telah menantikannya selama beberapa dekade. Sekarang akhirnya ada harapan untuk melihat pengobatan Tiongkok berkembang. Jangan mengecewakan saya, aku akan melakukan yang terbaik. Li Dong berkata dengan serius. Ini bukan hanya mimpi Liang Qian, tapi juga mimpi Li Dong. Dia harus membawa obat China ke luar negeri. Dia harus membiarkan seluruh dunia mengenali pengobatan Tiongkok, dan dia harus membiarkan reputasi pengobatan Tiongkok bergema di bumi ini. Yah, yang aku inginkan adalah kata-katamu. Liang Qian tersenyum dan berkata, kamu kembali dan bersiap. Jika tidak ada yang terjadi, itu harus berangkat dalam 2 atau 3 hari, bagus. Li Dong mengangguk. Setelah beberapa kata dengan Liang Qian, Li Dong pergi. Pekerjaan sehari-hari Liang Qian sangat sibuk, dan dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan Li Dong. Meninggalkan Kementerian Kesehatan, Li Dong langsung kembali ke villa. Setelah memarkir mobil, Li Dong masuk dan menemukan bahwa Lin Yurou sedang mengobrol dengan seseorang. Orang yang mengobrol bukanlah Shen Yun, atau Xiao Bai, tapi sosok yang familiar. Suamiku, apakah kamu kembali? Lin Yurou tersenyum dan berdiri ketika melihat Li Dong kembali. Menurutmu siapa yang ada di sini? Ketika kata-kata itu jatuh, sosok itu berdiri dan berjalan menuju Li Dong. Dia berjalan ke Li Dong dan menatap Li Dong dengan senyum konyol, kakak. Orang ini secara mengejutkan kepalanya besar. Kapan kamu datang? Melihat kepala besar, wajah Li Dong tidak bisa menahan senyum. Persahabatannya dengan kepala besar tidak sebanding dengan orang biasa. Awalnya, dia menyelamatkan ayah Datu, lalu Datu datang untuk membalas budi dan tetap di sisinya. Li Dong menemukan bahwa Biktu memiliki bakat seni bela diri yang sangat baik, jadi dia mengajarinya untuk berlatih seni bela diri. Pada akhirnya, dalam api, dia terbakar parah dan hampir mati. Sekarang setelah lama berkultivasi, kepala besar itu akhirnya pulih sepenuhnya, dan dia tidak sabar untuk naik kereta dan datang ke sini dengan bintang-bintang dan bulan. Dalam kata-kata ayahnya, kehidupan kepala besar diambil kembali, dan ayah dan anak berutang nyawa kepada dermawan mereka, dan harus dilunasi dengan nyawanya. Datu mengambil kalimat ini di dalam hatinya dan akan mengingatnya seumur hidup. Baru saja tiba, kepala besar itu teredam. Bagaimana, lukanya sudah pulih? Li Dong bertanya lagi. Yah, itu dipulihkan. Kepala besar itu mengangguk. Itu bagus. Li Dong mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya, dan meninggal dengan sentuhan nafas, lalu wajah Li Dong menunjukkan ekspresi terkejut. Hah? Apakah kamu menerobos? Grandmaster. Ya, berbicara tentang ini, kepala besar tidak bisa menahan senyum dan menyentuh kepalanya. Setelah cedera saya sembuh, saya berlatih selama beberapa hari dan menerobos. Dia telah bekerja sangat keras dan ingin menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, dia dapat terus tinggal bersama Li Dong, dan dia dapat membantu Li Dong. Kepala besar tahu bahwa Li Dong sangat kuat sehingga bahkan guru besar dapat menyingkirkannya dengan satu pukulan.
Dia hanya bisa membantu jika dia menjadi lebih kuat, dan tidak akan menjadi pemborosan yang tidak berguna bagi Li Dong. Sekarang, dia akhirnya menerobos ke ranah Grandmaster. Pada waktunya, dia akan menjadi lebih kuat. Dia akan menggunakan tindakan praktis untuk membalas kebaikan Li Dong. Iya, itu benih yang bagus yang aku suka. Jika bekas luka tahu bahwa kamu telah menembus ke ranah Master, mereka mungkin akan iri dan lebih iri lagi. Li Dong tersenyum. Dipuji oleh Li Dong, kepala besar itu merasa malu, hanya menggaruk kepalanya dan menyeringai. Kedatangan si kepala besar membuat Li Dong merasa lebih baik. Dia sudah punya alasan untuk pergi ke luar negeri, dan dia berencana untuk membawa pelatih hewan itu bersamanya, tetapi dalam hal ini, Lin Yurou tidak akan memiliki siapapun untuk dilindungi. Sekarang kedatangan kepala besar baru saja mengisi kekosongan ini. Ketika dia dan pelatih hewan pergi ke luar negeri, kepala besar itu dapat bertindak sebagai pengemudi dan pengawal Lin Yurou, dan kemudian membiarkan Chen Xiaodao mengatur perlindungan, keselamatan Lin Yurou seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dan Li Dong hanya pergi ke sana selama beberapa hari. Yah, kamu pergi mencari mereka dulu, aku akan pergi kepadamu nanti. Li Dong tersenyum, ya pak. Kepala besar itu mengangguk, menyapa Lin Yurou dan Xiao Bai lagi, berbalik dan pergi. Ketika kepala besar pergi, Li Dong akan judo ke Lin Yu. Istri, datang ke sini, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Dengan itu, Li Dong berjalan ke atas, baik. Lin Yurou mengangguk, tersenyum meminta maaf pada Shen Yun dan yang lainnya, dan mengikuti Li Dong ke atas. Ketika dia datang ke kamar, Lin Yurou tersenyum dan bertanya, apakah ada yang tidak bisa saya katakan di bawah? Saya harus datang ke sini. Li Dong tidak tersenyum, dia hanya menatap Lin Yurou, wajahnya sedikit serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Baru saja Menteri Liang dari Kementerian Kesehatan menelepon saya dan mengatakan bahwa ada tugas yang sangat penting yang mengharuskan saya pergi ke luar negeri. Apa? Mendengar berita ini, Lin Yurou tercengang. Pergi ke luar negeri. Li Dong pergi ke luar negeri. Dia tiba-tiba menjadi sedikit cemas, dan dengan cepat bertanya, apakah ada tugas berbahaya yang harus kamu lakukan? Tidak bisakah kamu tidak pergi? Insiden Heiyuan terakhir telah membuatnya khawatir sekarang Li Dong benar-benar mengatakan untuk pergi ke luar negeri, dia secara tidak sadar berpikir Li Dong akan melakukan beberapa tugas berbahaya. Tidak, jangan khawatir, pergi saja ke Kongres Dunia Pengobatan Tradisional. Li Dong tersenyum dan berkata, Menteri Liang mengatur agar saya menghadiri konferensi ini atas nama negara. Tidak ada bahaya, dan saya akan kembali setelah hanya beberapa hari, kalau begitu aku juga ingin pergi juga. Lin Yurou berbicara tanpa ragu-ragu. Jika memungkinkan, dia pasti ingin pergi dengan Li Dong, dia tidak ingin berpisah dari Li Dong. Bahkan jika itu hanya beberapa hari, dia tidak mau. Mendengar kata-kata Lin Yurou, Li Dong tiba-tiba tampak tak berdaya. Apa yang kamu lakukan denganmu? Aku tidak akan bepergian. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus tinggal di Kyoto, mengurus hal-hal di sini sesegera mungkin, dan kemudian menungguku kembali, jadi aku bisa segera pulang. Apakah kamu tidak ingin kembali ke Laut Cina Timur, tidakkah kamu menginginkan orang tuamu? Kalimat ini langsung mengenai kelemahan Lin Yurou, pulang ke rumah. Tentu saja dia ingin pulang. Bahkan dengan Li Dong di sisinya, dia masih ingin kembali ke Laut Cina Timur, dan ingin pulang. Dia merindukan orang tuanya dan makanan yang dimasak ibunya, jika dia bisa, dia pasti tidak ingin berada di Kyoto, tetapi kembali ke Laut Cina Timur. Saya akan berpartisipasi dalam Kongres Dunia Pengobatan Tradisional untuk melakukan hal-hal untuk negara dan rakyat. Tidak ada gunanya jika Anda pergi. Li Dong meyakinkan, lebih baik tinggal di sini di Kyoto, menyelesaikan sesuatu di sini, dan ketika aku kembali, pulang bersama. Lin Yurou ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kemudian dia bertanya lagi, lalu kapan kamu akan pergi? Hanya 2 atau 3 hari, dan saya harus menunggu detailnya. Li Dong tersenyum. Yah, aku mengerti. Lin Yurou mengangguk dan berkata dengan serius. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan sesuatu di sini sesegera mungkin, dan kemudian kita akan pulang. Omong-omong, sudah lama sejak mereka datang ke sini dari Laut Cina Timur. Selama periode ini, Liu Jing juga menelepon beberapa kali untuk meminta mereka kembali. Sekarang sepertinya sudah waktunya untuk kembali. Oke, ayo kita jemput dia ke sini. Li Dong tersenyum dan berkata, dalam beberapa hari terakhir ketika saya pergi ke luar negeri, biarkan dia menjadi pengawal pengemudi Anda hanya perlu memanggilnya dengan keras. Lin Yurou mengangguk, memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, kamu bisa membawa kakak laki-laki pelatih bersamamu, jadi aku bisa yakin. Meskipun dia tahu bahwa Li Dong sangat baik dan masing-masing bisa mencapai 10, tetapi kali ini Li Dong tidak pergi ke Yundian, tetapi pergi ke negara asing. Dia tidak terbiasa dengan tempat di mana pelatih hewan akan melindunginya. Lin Yurou juga terasa di hatinya jangan khawatir. Tentu saja, dia tidak tahu kekuatan Li Dong yang sebenarnya.
Jika dia tahu bahwa bahkan 10 pelatih hewan tidak bisa mengalahkan Li Dong, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Bagus. Tentu saja, Li Dong menerima lamaran Lin Yurou. Karena bahkan jika Lin Yurou tidak mengatakan apa-apa, dia akan melakukannya. Kemudian, Li Dong pergi bersama Lin Yurou dan yang lainnya, dan mengadakan perjamuan dengan Chen Xiaodao dan yang lainnya untuk mengejar ketinggalan.